Pengakuan JK sebagai saksi perjuangan dan keberhasilan Jokowi membuat Indonesia lolos dari jeratan hutang 6.000 triliun warisan SBY dan Soeharto. Jokowi menerima warisan hutang ribuan triliun rupiah. Catat ya, ada yang jatuh tempo, harus dibayar secepatnya. Ada yang cicilannya masih panjang sampai ke bulan. Yang ada di pikiran Jokowi waktu itu ketika menerima warisan hutang bukan seberapa besar hutangnya, tetapi bagaimana cara membayar hutangnya. Apakah pemerintah serius, Pak Jokowi? Saya termasuk bahagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Tiap hari ini di sini, tadi ada di Balikpapan, besok dia akan ke Sumatera. Jadi kalau artian bagaimana menyapa rakyat secara langsung, yang paling serius ini beliau. Bahwa pembangunan itu tentu dijalankan juga sesuai dengan keadaan. Lainnya, Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Yang suka bicara masalah utang, sampaikan aja bahwa di Perpres 72 itu waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SPN, dari pinjaman, ada yang bilateral, ada yang multilateral. Jadi kalau waktu kita sedang menjalankan Perpres, jangan kemudian muncul reaksi-reaksi seolah-olah kita kayak orang yang belum punya rencana gitu loh, Pak. Berasal dari thread Twitter Toto Kartaraharja, @Kartaraharja akhirnya mengaku juga. Teman-teman bacalah pengakuan seorang JK berikut sebagai saksi sejarah Indonesia. Pengakuan jujur JK terhadap keberhasilan Joko Widodo dalam pengelolaan negara, sehingga Indonesia perlahan lolos dari beban hutang peninggalan era SBY dan Soeharto, yang telah membuat Indonesia harus menanggung hutang